masuk dalam Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang dahsyat, yang kami sapa Engkau sebagai Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini GGP Harvest Surabaya Tuhan senantiasa menjaga, meliput keluarga kami tempat ini. Hari ini Tuhan, kami anak-anak memerindukan berkat-Mu lewat firman yang dahsyat ini Bapa. Biarlah firman ini membawa kehidupan kami lebih dekat kepada-Mu. Taruhkan hidup kami Bapa, supaya terus kami datang kepadamu. Terus Tuhan jaga kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, tapiskan tempat ini, kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus mendengarkan kabar berita baik-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman di sini mengatakan amin. Silakan dong. Pendeta Marcelina Manua ini ya, saya seorang pendeta yang dikasih Bapak Gembala ini harus sudah saya penginjil gembala pula gitu. Jadi ada double portion dari Tuhan, dari penggembalaan saya dan misi saya juga. Saya seorang pendeta khusus dalam lapas, penjara-penjara di Indonesia. Jadi memang saya ditaruhkan untuk pelayanan di sini, untuk di lapas, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi dari kalangan-kalangan dari non kita ya, dari luar kita bawa, dibaptiskan dan terus mengalir hingga akhirnya kemarin 3 bulan lalu saya diundang oleh Kanwil ya, dan diberikan penghargaan karena memenangkan banyak jiwa-jiwa dan banyak pertobatan di sana. Dan lanjut kemarin 2 bulan lalu jadi diundang lagi oleh Bupati Tabanan dalam acara yang mereka sebut sebagai acara khusus dari keluarga VIP dalam pelayanan lapas dari Kanwil dan dari Gubernur Bali nanti yang akan kita diundang juga. Luar biasa, Tuhan akan buka jalan untuk GGP Harvest supaya tetap berjaya ya. Jangan lemah, supaya inilah misi tujuan kita ke jiwa-jiwa. Makanya saya sampaikan jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Jangan kita jual jiwa-jiwa Tuhan ya. Kita bawa dia ke Kristus. Itu tugas pengembalaan yang saya pegang hari ini. Dan hari ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Michael yang saya hormati. Ya mungkin Bapak Michael sakit beberapa hari lalu. Mungkin saya terlalu keras sama dia. Minta aku baptis. Jadi dia berpikir keras ya Bapak ya. Minta maaf ini Ibu Pendeta, gara-gara Ibu saya stres sampai dia masuk rumah sakit ini. Maaf Bapak Michael, ini harus begini, kita harus strict seperti itu. Tapi puji Tuhan, Bapak Michael selalu dukung, Bapak Dani juga, mana Bapak Dani, Ibu Sari juga, maaf ya Bu ya. Hari-hari ini saya sedikit bawel ya Bu ya untuk menangkan jiwa-jiwa. Nanti ke depan saya balik ke Bali, ada beberapa yang mau dibaptis lagi, jadi saya lagi konseling pelan-pelan Ibu. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya apa? Kita ditugaskan mandat agung Tuhan, yaitu tak baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang Tuhan minta ya. Baik, saya lanjut, saya sudah laporan. Biasa setiap ibadah kan ada tribulan, saya harus laporan ke Bapak. Dan jangan bosan-bosan Bapak ya. Jadi sampai ke Kanwil sudah beritanya, sampai ke Dirjen ya, Dirjen Pusat Jakarta sudah melihat konsep pekerjaan Tuhan. Kita hanya misi saja bawa bekal mereka untuk kerohanian mereka. Jadi mereka keluar bukan hanya makanan saja jasmani, tapi rohani mereka. Disitulah ada perubahan-perubahan dan banyak jiwa-jiwa yang berubah karena bertemu Tuhan Yesus. Amin ya. Baik ya, ini saya konsep untuk pelayanan hari ini tentang banyak akhir zaman terjadi. Jadi terima kasih buat Koko Richard yang sudah bantu. Dia adalah seorang yang dibilang dosen untuk sekolah teologi IT ya, Institut Informatika. Jadi dia seorang dosen untuk membantu saya untuk dilengkapi oleh Tuhan. Makanya Bapak Michael, kita punya tim-tim yang keren. Jadi beliau mau siap bantu untuk KKR. Jadi ada saya siapkan KKR nanti dengan tema yang ekstrim lagi. Jadi saya akan undang tim-tim saya dan keluarga saya. Itu rencana saya. Bapak didoakan supaya keluarga saya ada waktu ke Indonesia. Kebetulan suami saya Australia, anak saya di sana semua karena bekerja, jadi agak kesulitan. Jadi saya akan buat KKR sekali dan saya akan undang keluarga besar saya. Nanti saya sudah programkan itu. Jadi ada Bapak Richard yang membantu, dan kebetulan Kusanto juga, dan Cerica adalah teman setia saya dalam hal dia mendukung pekerjaan Tuhan. Baik ya saudara, kita lanjut ya tentang tema hari ini. Tanda kedatangan Tuhan Yesus disertai 7 sangkakala berbunyi. Tadi sangkakala di bawah-bawah ya, luar biasa. Kok bisa pas kita bawa hal seperti ini? Jadi ada contoh-contohnya, silakan Bapak nanti kita contohkan ya. Itu apa sih
yang disebut dengan shofar, apa disebut dengan sangkakala gitu kan? Karena sangkakala ini adalah tanda atau seperti apa trompet ya Bapak ya. Yang shofar itu disebut shofar. Kenapa? Ya tandanya adalah kebangkitan dan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi saya lihat dulu, kita programkan dulu di awal. Pertama, ayo program IT dibantu tentang akhir zaman dulu, bukan itu, tentang persiapan ini apa namanya yang karya iblis itu ya, kinerja iblis di akhir zaman. Nah saudara, buka ya kita ya, lihatnya satu persatu saya akan jelaskan. Ini akhir zaman. Akhir zaman manusia sudah banyak berubah. Manusia banyak jatuh dalam dosa. Manusia menjauh dari Tuhan. Manusia tidak mau lagi mengetahui, banyak individual, orang-orang individu tidak mau peduli dengan manusia lain seperti yang saya lakukan waktu saya pernah menyampaikan khotbah Bapak ya tentang akhir zaman, kebobrokan manusia. Nah, ini saya lihat kinerja akhir zaman di zaman sekarang adalah iblis yang bekerja keras. Kenapa? Karena iblis melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, iblis paling senang. Ini saya kasih kuncinya karena saya memang dunia pelepasan. Saya tahu lubang-lubangnya iblis, lemahnya iblis itu saya tahu saudara. Ya, saya tahu caranya kerjanya iblis itu saya tahu. Ini iblis mau pakai orang ini saya tahu. Tuhan kasih celahnya ini, jangan sampai kamu hancur karena begini. Nah, saya harus mempersiapkan khotbah ini. Kenapa? Khotbah yang saya sampaikan tentang akhir zaman, kita lihat ini kinerja si oknum iblis ini. Nah, iblis pertama melakukan kejahatannya itu pencemaran atas tubuh manusia. Saudara tahu, akhir zaman iblis paling suka orang LGBT terjadi, saudara. Tidak peduli, masuk ke dalam YouTube, ya betul ya, media sosial, dia masuk di sana. Dia melakukan tindakan-tindakan yang seolah biasa saja berselingkuh, biasa saja melakukan perbuatan senonoh, biasa saja melakukan seks bebas. Yang penting suka-suka saya. Halo saudara, iblis melakukan pencemaran atas tubuh manusia awal dari kehancuran umat manusia. Kalau kita anak-anak Tuhan cemar, bukan berarti kita langsung melakukan. Berpikir saja sudah cemar. Tuhan bilang berpikir aja, baru melihat istri orang aduhai cantik berjelita, itu sudah kasusnya cemar saudara. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Patahkan. Karena pertama kinerja iblis di akhir zaman melakukan pencemaran atas tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini sangatlah berisiko. Tubuh manusia di dalamnya adalah sangat-sangat mulia saudara. Karena tubuh kemuliaan, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus di dalam rohnya di sini. Kita menjadi najis. Setiap penajisan di mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat fatal saudara. Iblis ambil itu semua. Dia kalahkan dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam hawa nafsu, berarti tujuannya itu akan dibawa dikirim melepaskan kita sama Tuhan Yesus. Caranya dia begitu. Karena kita semakin dekat, disodorkan perempuan, disodorkan hawa nafsu, disodorkan wanita-wanita di dalam media sosial. Itu kerjaan iblis. Kerjaan si jahat iblis merobohkan kita dengan Tuhan, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan atas pencemaran tubuh kita saudara. Makanya di dalam ayat ini saudara, saya sampaikan sebelum saya masuk tadi, kita buka tadi saudara di awal pembuka di Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 19. Ini ayat pendukungnya sebelum saya masuk ke sana ya. Bisa dibuka kok? Benar, terus di awalnya saya sampaikan dulu mengapa sampai seperti ini tanda kedatangan Tuhan, dan di situ ayat pendukungnya di Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 24 19 ya. Ada kan? Tidak ada ya. Berarti Alkitab bisa dibuka di situ. Bisa minta tolong untuk buka Alkitab, kita harus ada ayatnya. Mengapa manusia akhir zaman ini melakukan pencemaran tubuh, dan mengapa Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti dipersiapkan orang hamba-hamba Tuhan yang sejatinya untuk menyampaikan kabar berita baik. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak bisa ya. Lukas 21 ayat ke-7 sampai dengan 19 tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus buka dulu ayatnya ini kan.
Harus ada ayat pendukungnya saudara, supaya saudara tahu maksud kenapa harus ayat ini. Nanti saya kaitkan. Ya, next. 21 pertama yang ke ayat yang ke-7 Pak. Ya ini ya. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Next. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memanggil namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namamu. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap berjalan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sampai di situ, sampai ayat yang ke-6 ya, sudah ya, sampai 19 ya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, tadi saya sampaikan apa yang terjadi di ayat tersebut ya, di ayat 21 sampai dengan 7 sampai dengan 19 ini. Kita lihat itu tanda-tanda. Banyak diruntuhkan, iblis bekerja keras. Tuhan sudah katakan bahwa tidak sehelai rambut pun akan jatuh tanpa seizin Dia. Amin ya. Jadi saudara, kenapa? Kalau kita tadi saya sampaikan di awal tentang next ya, tentang ini Kak, masuk ke dalam konteks isinya itu. Yang tadi saya belum masuk. Itu belum. Terus ya tadi yang salib itu ya. Iblis melakukan pencemaran atas tubuh manusia. Makanya Tuhan kasih di sini dikatakan di ayat 21 ayat 7 sampai dengan 19 ini saudara, bahwa banyak sekali nanti tanda-tanda bahwa kita akan dibenci, kita akan dibuat masalah di situ, kita akan lihat bangsa-bangsa akan hancur, luluh lantak. Itu Tuhan sudah kasih tanda-tanda Dia mau datang saudara. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kacau kita dibuat sama si iblis, semakin kita digoyahkan, karena iblis tidak tinggal diam, kerjaannya dia begitu saudara. Ya, jangan bilang manusia sekarang ini akhir zaman saudara ya. Kita lihat orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang dia pergi ke dalam kegelapan, di situ ada pengelompokan penggelapan. Ada orang lagi yang terang, hanya hidup melayani Tuhan saja. Kita mau dikelompokkan di mana saudara? Makanya saudara, hari ini hal-hal yang kita lihat, iblis melakukan pencemaran atas tubuh manusia adalah kinerja iblis yang paling utama dan paling sasaran empuk sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat tubuh kita sudah ternodai, kita rusak saudara. Ini properti Tuhan, alat Tuhan. Kalau kita tidak jaga baik-baik, apalagi dalam perceraian saudara. Kalau udah perceraian namanya putus berkat saudara. Benar. Saya punya teman kasus berat itu, dia bercerai, berkatnya jauh saudara. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau putus di bumi akan terputus di surga. Dia sudah putus itu. Janji-janji Tuhan di pernikahan, saya janji ya Bapak pendeta, Ibu pendeta sampai akhir hidup, tapi sampai di tengah jalan sudah berbeda saudara. Itu namanya manusia tidak mempunyai namanya janji yang tepat. Kalau Tuhan adalah, kita adalah Allah perjanjian ya, kita mempunyai Allah perjanjian. Makanya tubuh kita sudah dicemarkan, dalam perceraian pun sudah cemar saudara. Mau masuk berkat pun jauh. Makanya iblis mencuri manusia dengan hawa nafsu. Sudah hawa nafsu masuk, sudah di situ kerjanya iblis, ya. Dia sudah menghancurkan umat manusia, apalagi kaum LGBT. Di lapas-lapas yang tangani banyak yang LGBT saudara.
sama kita. Betul. Tapi itu pekerjaan iblis. Iblis pakai alatnya untuk menghancurkan tubuh manusia. Sodom dan Gomora bagaimana saudara? Tuhan hancurkan sampai sekarang. Sejarah teringat sampai sekarang. Manusia sampai ingat. Itu tandanya Sodom dan Gomora. Aku melihat mereka dan aku musnahkan. Tuhan kasih tanda apa lagi? Air bah. Air bah kasih tanda Tuhan dengan pelangi. Artinya perdamaian dengan manusia. Itu ada tanda-tandanya saudara. Kalau saudara tidak peka, tubuh saudara cemar, maka saudara akan mengalami berkatnya jauh. Doa pun tidak didengar, saudara, dicuri sama iblis. Makanya anak-anak muda hati-hati. Hati-hati saudara. Apalagi kaum-kaum yang mengalami banyak tekanan-tekanan dari orang tua, suruh nikah atau apa, semua lebih baik tidak usah dipaksa. Karena apa? Itu pernikahan itu sakral saudara ya, sekali seumur hidup ya. Apapun susahnya, biarpun kita LDR apa semua, yang penting kita tetap bertahan dalam Tuhan. Amin. Ini pencemaran atas tubuh manusia. Iblis bekerja keras untuk mematahkan berkat kita. Makanya Tuhan bilang di sini akan ada kekacauan. Kalau kita sudah rusak tubuh kita, otomatis kita tidak bisa menjadi berkat. Kita menjadi apa saudara? Mau bicara berkat aja boro-boro ya, hikmat Tuhan tidak ada lagi saudara. Terputus. Karena Tuhan sangat serius, apalagi kelahiran. Lahir ada seorang bayi. Kalau bayi ini sudah lahir, siapa bapaknya, siapa darahnya, siapa riwayatnya, itu penting saudara. Jadi tidak main-main, manusia yang dilahirkan pun harus kita perhatikan. Dan ada juga kalau kita menajiskan orang tersebut, apalagi membunuh, dan darah orang itu jatuh ke tanah, darah itu akan menuntut sama Tuhan. Itu sangat serius. Jadi manusia yang Tuhan ciptakan sangat serius saudara. Sampai Tuhan datang ke dunia ini dan membela kita dalam kematiannya. Jadi pertama, iblis melakukan pencemaran atas tubuh. Ini kinerja iblis di akhir zaman. Di akhir zaman ya saudara ya, saudara akan perhatikan ini. Yang kedua, iblis menawarkan kepuasan batin melalui hedonisme atau kemegahan dunia. Ini paling banyak. Orang zaman sekarang tidak mau susah, apalagi orangnya sudah tidak mau kerja, malas, ya toh, ambil cara-cara yang tidak benar, tidak mau kerja keras, hingga dia ditawarkan sama si iblis ini. Iblis pintar menawarkan manusia dengan hedon. Hedon itu kemewahan saudara. Saudara, kok antar itu barang-barang haram seperti narkotika, antar aja 20 juta saudara. Upahnya apa? Masuk penjara puluhan tahun. Inilah tawaran iblis yang paling menyakitkan. Dikasih enak pertama terlalu enak, kedua enak, ketiga enak, akhirnya Tuhan bilang stop. Kamu anakku, kamu jangan ambil hedonisme itu. Akhirnya Tuhan masukkan kita di penjara. Itu kita bayarnya mahal saudara. Karena kebiasaan kita dengan hedonisme, kemewahan, dunia yang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kalau Tuhan sudah menjanjikan kita berkat, dunia kita bukan di sini saudara. Saudara punya tempat bukan di sini, bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Kita bersama Dia selamanya di sana saudara. Dan Tuhan menciptakan neraka itu bukan buat manusia. Tuhan ciptakan untuk iblis dan orang-orang yang dia buat yang tidak dikenal, nabi palsu, pengajar-pengajar, penyesat-penyesat, dukun-dukun, semua dilempar sama Tuhan di neraka. Jadi saya percaya itu semua. Karena apa? Neraka dan surga Tuhan yang buat. Tuhan itu hitam-hitam, putih-putih saudara, tidak abu-abu. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, berani bayar harga, berani bayar salib itu semua. Jadi iblis menawarkan kepuasan batin bagi orang percaya. Hari ini saudara, letakkan semua ini. Letakkan hawa nafsu kita, letakkan daging kita, letakkan hedonisme kita, letakkan saudara, karena tidak akan menghasilkan buahnya. Amin. Kita punya hati yang bahagia, walaupun kita penjual nasi goreng Bapak ya, atau kita menjual jagung goreng mungkin, tapi hati kita bahagia dengan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan akan jaga kita. Sehat itu mahal ya Bu Neni ya. Nah itu Bu Neni senyum-senyum aja pasti sehat walafiat ya. Ya luar biasa ya. Itu jadi hedonisme diturunkan ya. Turunkan itu dulu. Kalau mau dekat Tuhan Yesus, kalau ada harta benda di kotak kita, tidak akan ketemu namanya berkat besar saudara. Saudara tahu pelayanan yang saya lakukan, seorang ibu rumah tangga, saya sapalah, saya bukan pengusaha saudara, punya suami sama anak kerja kasih hidup saya, tapi saya bisa memberkati 600 kotak setiap bulan, 12 kali pelayanan, sampai Pak Michael punya kuota mungkin giganya sudah habis gara-gara laporan.
Dan itu yang terjadi. Ada sukacita melayani Tuhan, saudara. Saya memberikan semangat di posting saya supaya saudara lihat bahwa Tuhan terus bekerja buat kita. Amin ya. Jadi iblis menawarkan kepuasan batin melalui hedonisme dan kemegahan dunia. Letakkan. Ditawarkan oleh orang-orang, aduh cuma nganterin aja narkoba. Jangan mau lagi, saudara. Walaupun harga 100 juta pun kalau disuruh, lebih baik letakkan. Jangan sampai kita puluhan tahun di penjara, saudara. Tidak enak, karena saya tahu di penjara itu bukan tempat yang enak, saudara. Itu dibina betul-betul. Apalagi ketemu ibu pendeta yang paling ekstrim ini. Saya paksa orang-orang, Bapak. Terus terang aja, kalau di lapas itu, apalagi lapas di Bali, lapas terekstrim dan paling keamanan paling ketat itu hanya pendeta wanita, semua laki-laki di situ, tapi mereka melihat suara Tuhan di situ dan ada pertobatan. Amin. Di sini terjadi, saudara ya. 3, nah nomor 3 nih. Iblis paling suka melihat kita. Kalau iblis itu sakitnya kalau melalui kepahitan. Itu tulisannya bukan itu kan ya. Iblis tidak bisa melihat manusia dekat dengan Tuhan, agar iblis menyakiti hati manusia dengan merusak kepahitan itu, saudara. Ini kepahitan ini bahaya, ya. Kepahitan ini sangatlah berbahaya, ya. Kalau saudara mempunyai kepahitan dalam hidup, sebab itulah saudara, iblis paling suka makanan yang terlezat di dalam hidup manusia adalah kepahitan. Kepahitan adalah bahan bakar si iblis. Bahan bakar iblis yang paling enak. Kenapa? Selama kita masih kecil sampai dewasa, sampai 10 tahun kemudian ada bahan bakarnya si iblis ini, kepahitan. Dia akan pakai kita di masa tua sampai dia merenda hidup kita dan kita hancur, saudara. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Inilah akhir zaman. Banyak orang-orang kepahitan, tidak mau mengampuni, tidak mau memberikan hati kita terbuka dengan Tuhan, akhirnya mendem sendiri. Coba kalau punya masalah, kasih ke Tuhan. Letakkan kita punya masalah sama Tuhan, sosong dia dengan berbesar hati, pasti Tuhan akan buka jalan. Kalau kita masih menyimpan kepahitan, inilah iblis paling suka dengan orang-orang yang punya kepahitan, saudara. Karena kepahitan ini dilihat dari konsepnya, iblis tidak bisa mengalahkan hal-hal yang dari Tuhan. Tuhan Yesus dia tidak bisa kalahkan lagi. Tuhan Yesus sudah menang, saudara. Tapi dia mengalahkan anak-anaknya. Tuhan sakit hati melihat anak-anaknya dilukai. Contoh Rasul Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Kenapa menganiaya Tuhan? Bukan Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Itu anak-anak. Kau bunuh semua jemaatku. Akhirnya tersumpurlah Rasul Paulus dan dia menjadi buta 3 hari. Ini terjadi, saudara. Kalau kita mempunyai kepahitan hari ini, kepahitan dengan keluarga, kepahitan dengan suami, kepahitan dengan istri, kepahitan dengan mertua, hari ini letakkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta ampun Tuhan, karena itu akan menjadi senjata jahat si iblis. Akhir zaman akan terjadi, saudara. Karena kepahitan itu akan dikumpulkan oleh si jahat iblis untuk tidak bisa kita dekat Tuhan. Coba saudara kepahitan hari ini, berdoa saja di atas mimbar, buktikan kata saya, saudara tidak akan bisa. Karena kepahitan adalah senjata empuk si iblis, adalah bahan bakar si iblis. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan jangan juga kepahitan, ya. Hamba-hamba Tuhan mendukung hamba Tuhan. Jangan kita pahit sama hamba Tuhan. Nanti lama-lama lihat hamba Tuhan melayani tidak mau datang. Hamba Tuhan ini jahat, ini begini-begini. Padahal itu untuk kebaikannya dia. Kadang-kadang itu semua kembali. Kalau kita tegur berarti dari Tuhan untuk kebaikan. Kalau tegurannya tidak baik, silakan saudara ya. Berarti kita lihat iblis kita kalahkan supaya kita tidak kepahitan lagi. Putuskan kepahitan itu. Amin. Amin. Next, ini kerja iblis ya. Tanda kedatangan Tuhan. Nah, bisa kalah tadi kan. Tanda kedatangan Tuhan ini kita lihat, saudara. Kalau saya sebut dengan sakakala, makna sakakala atau sofar artinya kebangkitan dan kedatangan Tuhan Yesus. Tadi saya sebut tadi tentang kinerja iblis. Sisihkan dulu ya. Ini ada kaitannya. Kalau kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita mempunyai 3 kinerja iblis ini ada dalam hati kita. Kita tidak akan bisa menyambut kedatangan Tuhan. Maka dari itu kita letakkan dulu yang tadi saya Ibu Pendeta sampaikan. Jangan panas hati, jangan dengan amarah, jangan dengan dendam, jangan kepahitan, ya, jangan cemarkan tubuh supaya kita menyambut Tuhan ini. Tuhan mau datang ini kedua kalinya. Ya, sudah di mana-mana hamba Tuhan menyampaikan kedatangan Tuhan. Ini
terbukti saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun saya tidak tahu kenapa saya harus melakukan ini. Kenapa harus saya sampaikan tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pertama, sangkakala pertama, saudara, kita lihat. Ini saya sampaikan dulu makna sangkakala atau shofar ini. Makna sangkakala atau shofar adalah kebangkitan dan kedatangan Tuhan. Itu tandanya saudara. Sangkakala berasal dari kata sakrit, sangka yang artinya cangkang atau rumah kerah. Nah, Bapak bisa kasih lihat dulu itu sama saudara-saudara kita. Nah ini nih, nah sangka, tapi dia besar, ya Bapak ya, itu besar dia punya. Jadi dia tiupannya dia itu luar biasa. Kita nggak bisa, telinga kita mungkin bisa percaya Bapak ya, kalau didengar dari malaikat surga tuh suara pertama, sangkakala pertama. Apa yang terjadi? Di sini kita lihat sangkakala pertama. Sudah dibuka bisa? Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Nah saudara, saya jelaskan dulu mengapa tanda kedatangan Tuhan dimasukkan di dalam Wahyu. Wahyu siapa yang menulisnya? Adalah siapa? Yohanes. Ya, Yohanes yang buat. Yohanes dipercayakan Tuhan menulis bahwa kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes itu anak kesayangan Tuhan. Saudara, kalau mau disayang sama Tuhan, Tuhan kasih saudara hikmat. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menyatakan Tuhan akan datang. Dia akan percayakan suara kita, saudara. Dia akan bicara lewat mulut kita. Siapa? Yohanes dipercaya untuk mencatat. Dia mencatat, ditulis di Pulau Patmos, di Laut Aegea. Dia menulis itu, saudara. Akhir zaman akan terjadi rasul ini ya, kesayangan anak Tuhan itu. Anak Tuhan Yesus itu Yohanes itu. Makanya kalau saudara mau disayang sama Tuhan Yesus seperti Yohanes, senangkan hati Bapa. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, mau pujian, mau WL, mau main bass, seperti pemerintah sampaikan tentang 5 mahkota itu ya. Ingat ya, hadiah itu ada saudara. Tuhan datang ke dunia pun kita harus sambut dengan sukacita. Makanya jenangkan hati Bapa. Seperti siapa tuh yang Tuhan Yesus panggil 3 orang? Siapa? Nabi? Ayo, Nabi Elia. Siapa lagi? Henok. Melkisedek. Henok ini 365 tahun. Dia melayani Tuhan. Dia nyenangkan hati Tuhan. Tidak bikin apa-apa. Pokoknya dia senangin hati Tuhan. Akhirnya dia berangkat ke surga tanpa kematian, saudara. Nah, Yohanes juga demikian. Dia senang, dia menyenangkan. Dia selalu memberikan terbaik sama Tuhan Yesus. Dia murid Tuhan Yesus, saudara. Ya, dia adalah Yohanes, saudaranya siapa? Yakobus anak Sabedius. Ya, itu. Bagaimana dia disayangi oleh Tuhan Yesus, sehingga dia pun mencatat ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Makanya disebut di Wahyu 8 ayat 7 tentang sangkakala pertama. Sangkakala pertama itu terjadi pada saat itulah bumi dan sepertiganya dari bumi akan hangus terbakar. Nah, sepertiga. Saudara lihat tanda-tandanya sudah ada, namanya trompet dari Tuhan ini. Ya, malaikat Tuhan diperintahkan trompet pertama, kedua, bunyi yang keras. Tiba-tiba disitulah sepertiga dari bumi akan hangus terbakar. Ini firman Tuhan, saudara. Ini dicatat, saudara harus percaya. Rasul Yohanes pun mencatat ini buat kita, supaya kita standby hidup kita. Sangkakala pertama akan dibunyikan, lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es. Jadi sepertiga bumi akan hangus terbakar. Kalau saudara akan dengar berita-berita sepertiga bumi terbakar dan hangus, standby sudah, dekat kepada Tuhan. Amin. Amin ya. 2, sangkakala kedua. Ini tanda-tandanya saudara. Sangkakala kedua, bunyi trompet lagi dari Tuhan. Trompet yang teriak dari malaikat dengan tiup yang keras. Akhirnya Wahyu 8 ayat 8 disampaikan. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Jadi sangkakala kedua adalah laut akan berubah menjadi darah. Kalau saudara lihat ada tanda-tanda itu, Tuhan mau datang. Makanya kalau kita lihat punya HP, jangan lihat TikTok aja. Kok TikTok-TikTokan goyang-goyang kok di situ seperti itu ya. Jangan goyang-goyang, jangan teriak-teriak di situ. Tapi lihat itu ada berita, ada berita yang besar. Laut akan berubah menjadi darah. Hati-hati, Tuhan mau datang itu. Ya, tanda kedua, sangkakala kedua. Sangkakala ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala. Lalu malaikat ketiga
meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Aksitus, dan sepertiga dari semua air menjadi Aksitus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Dan disinilah sangkakala ketiga, air sungai menjadi pahit. Ya itu saudara, lihat. Kalau tanda-tanda Tuhan mau datang, lihat, perhatikan sepertiga bumi akan dihancurkan Tuhan. Kedua, lihat laut akan berubah menjadi darah, sungai akan menjadi pahit. Saudara, ini tanda-tanda Tuhan mau datang. Harus peka kita anak-anak Tuhan. Persiapkan diri kita, saudara. Kita menghadap Bapa di surga. Bapa di surga sudah menyiapkan rumahnya buat kita. Amin. Harus percaya dan beriman, saudara ya. Ketiga, sudah ya. Keempat. Nah ini yang paling ngeri, saudara. Keempat adalah lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Lagi dia tiup lagi. Itu tidak beriringan, ada jedanya, saudara. Beberapa entah bagaimana, berapa bulan kayak berapa tahun saya tidak tahu. Cuma Tuhan kasih tahu di sini. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Nah saudara, di ayat yang sangkakala keempat, matahari dan bulan berhenti bersinar, bumi menjadi gelap gulita. Nah saudara, kalau saudara tidak siapkan diri, tiba-tiba dunia gelap ini, jangan saudara kaget. Tuhan mau datang, saudara. Dikasih tanda ini, sangkakala yang keempat. Sangkakala kelima, dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang di atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia tidak memakai materai Allah di dahinya. Saudara, apa maksud dari sini? Muncullah belalang yang diberikan kuasa, mempunyai apa? Sengat seperti bisa, saudara. Tuhan akan turunkan itu kepada kita, saudara. Ya, kalau tidak ada di dahi kita, ini ada tanda dari Tuhan. Ini ke materai Tuhan itu ada di situ, saudara. Baptisan itu materai Allah. Kalau tidak ada nama kita tercantum dalam buku kehidupan, silakan standby. Orang di luar Tuhan akan masuk dan diberikan apa? Kalajengking untuk menyiksa manusia yang tidak memiliki tanda atau materai Allah di dahi mereka. Kalau sudah seperti ini, berarti akan ada kebinasaan. Tuhan bukakan. Itu namanya sangkakala yang kelima. Datanglah belalang-belalang yang dimana ada sengat-sengatnya di manusia itu, saudara. Ini bukan berita bohong, saudara. Sudah terjadi dari zaman dahulu kala, yaitu sudah dilakukan di Mesir ya Bapak ya. Ya terjadi itu bagaimana kasusnya Firaun ya. Tuhan datangkan tulah-tulah ya, jadi air, jadi darah semua. Tuhan lawan itu Firaun sampai kalah Firaun itu, saudara. Ini terjadi. Hidup kita sekarang dalam mana ini? Kemana kita punya jiwa? Kalau kita tidak pegang firman Tuhan, kita tidak pegang salib Tuhan, tanda-tanda orang-orang yang akan binasa, Tuhan siapkan ini. Kalajengking yang biasanya kita lihat dia punya sengatan yang luar biasa, saudara. Kalau ada tanda-tandanya, Tuhan lihatkan kita sedang standby. Artinya Tuhan mau datang. Ini sangkakala kelima. Sangkakala keenam. Next. Sangkakala keenam adalah Wahyu 9 ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara, lihat Tuhan memberikan di sangkakala keenam, para malaikat ditugaskan untuk membunuh sepertiga umat manusia. Ini tugasnya. Malaikat punya tugas. Sekarang saudara kalau pelayanan, kadang-kadang kita lihat kan malaikat itu tidak kelihatan, saudara. Saya pelayanan ini, saya kalau sudah Tuhan tolong saya dengan bala malaikatmu, malaikat juga datang, saudara. Dia akan bela kita, saudara. Amin. Betul. Saya pelayanan lama sih kalau kita tidak dibela sama ada namanya malaikat Michael ya, banyak Michael ya, itu Michael juga, Michael. Coba dia sebagai perang itu, saudara. Itu ada Tuhan siapkan. Makanya disinilah sangkakala keenam, dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari,
bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara, itu terjadi. Fokus kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita pun akan terbunuh oleh hal seperti itu. Karena ini akhir zaman, Tuhan mau datang. Tuhan lihat banyak kesalahan yang kita lihat kan. Manusia sudah najis, manusia sudah dekat dengan iblis, lebih jahat lagi manusia yang bapaknya daripada iblis. Dan begitu ya. Jadi kita hati-hati saudara. Kita perhatikan diri kita. Ini serius karena firman Tuhan tentang sangkakala ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ini yang ketujuh sekarang saudara. Ini yang ketujuh, terakhir. Nah, agak kecil ini saudara ya, ketujuh yang agak kecil. Coba salah satu bisa baca buat kita. Ya, sangkakala ketujuh di Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan 19. Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan 19. Ayat 15 sampai 19. Ya. Topiknya sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas takhta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Amin. Sangkakala ketujuh, ini kemenangan milik Tuhan. Duduk di atas tahta, memerintah sebagai Raja di atas segala raja sampai selamanya. Jadi sudah ada kemenangan. Jadi 7 sangkakala itu saudara. Nah, kalau kita persiapkan diri kita, hanya Tuhan hanya minta satu hal, hati kita saudara. Ya, hati kita kepada Tuhan. Kita lihat dari next, coba kita buka lagi kan program tujuan hidup. Di sini saya sampaikan tentang persiapan hati dan jiwa kita. Nah, Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, saudara. Tuhan mau datang. Tuhan akan ambil kita semua anak-anak kepemilikannya ya. Sebab apa? Penghakiman akan terjadi, dan hadiah yang paling berharga yang kita berikan dari Tuhan adalah hati. Hati kita, saudara. Hati yang terbuka menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus terbuka hati kita. Hati yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang datang menyelamatkan manusia. Kita harus punya hati itu, saudara. Kalau nggak punya hati ini bagaimana sama Tuhan Yesus? Ketiga, hati yang penuh belas kasihan kepada sesama. Jangan lagi kita melakukan namanya individualisme, tidak peduli dengan orang lain. Kita harus care, saudara. Ini Tuhan mau minta hati kita untuk peduli dengan sesama kita. Hati yang mampu berbuat kebaikan, itu yang penting untuk menyambut Tuhan. Hati yang berbuat untuk kebaikan, apapun kita, walaupun kita punya hanya nasi sedikit saja, kita bisa berbagi, itu berkat, saudara. Itu hati kita sama Tuhan untuk berbuat kebaikan. Dan hati yang selalu mengandalkannya dalam pergumulan dan persoalan hidup. Kalau ada masalah, jangan saudara pergi ke dukun, jangan saudara pergi ke orang-orang pintar. Kalau saudara pergi ke sana, berarti saudara musuh Allah. Dia datang kepada musuh Allah, bukan kepada Tuhan Yesus. Dukun, orang-orang pintar adalah musuh Tuhan. Itu iblis, saudara. Tidak akan berdampak baik. Hasil buahnya hancur, saudara. Tuhan datang pada indah pada waktunya. Kalau sama iblis, buruk pada waktunya, pasti hancur. Dia butuh namanya minta anaknya, minta jiwa. Iblis tidak tinggal diam, saudara. Saudara datang ke dukun ini, bayar 2 juta. Kau tunggu, kau sudah kontrak sama saya. Dia datang, tunggu lagi, datang lagi, bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Akhirnya apa? Memang dikasih kaya, tapi setelah itu jatuh dalam dosa. Dan akibatnya taruhan nyawa, diminta anak, saudara. Itulah iblis. Iblis pun mencari jiwa. Tuhan Yesus punya jiwa. Makanya peperangan akan terjadi, Armageddon terjadi, saudara.
Tuhan akan perang di situ sama si Lucifer. Saudara tahu pelayanan-pelayanan besar saya ini, kalau tidak kita lihat Lucifer sudah di kaki ini, saya sudah injek dia, saudara. Saya berani lawan dia si Lucifer itu. Karena Lucifer adalah raja kegelapan. Itu pangkat Lucifer itu sebenarnya setan, saudara. Ya, dia sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus, sudah kalah. Tapi dia terus mencari-cari jiwa. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu akan didatangkan oleh seperti singa yang mengaum-ngaum. Betul betul tidak? Datang dia sudah ompong giginya. Jangan takut sama si iblis, saudara. Iblis sudah kalah. Ya, iblis sudah kalah. Kalau kita punya kekuatan dalam Tuhan, kita tidak andalkan manusia, kita tidak andalkan kekuatan kita tidak andalkan kedagingan kita. Niscaya saudara menyambut hati yang bersih. Hati yang bersih itu penting, saudara, karena terpancar wajahnya. Jangan sekarang ini oma-oma atau tante-tante atau mbak-mbak pakainya skincare yang mahal-mahal, yang pergi ke Jepang ya 1 juta kok, ya pergi pakai pasar benang di sini. Tidak perlu, itu gratis, tete ya, itu gratis dari Tuhan. Kau punya hati yang bersih, hati yang terpancar, kau punya muka luar biasa ya Tuhan Yesus. Kalau punya hati yang bersih, coba buktikan, terpancar wajah kita. Tidak perlu kita pakai skincare, ya wajah kita ini kayak sudah dibikin apa, dipoles-poles, kok dikasih apa lagi, itu dikasih benang, dikasih ikan-ikan di sini. Maaf aja Bapak, ini terjadi. Kalau kita punya hati yang bersih, tidak perlu pakai itu, sudah kelihatan cantiknya, saudara. Wajah kita akan bersinar karena Tuhan. Makanya hati itu penting. Hati, persiapan hati dan jiwa kita menyambut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan datang untuk membawa anak-anaknya ke rumahnya. Jadi saudara aminkan semua ya. Yang kedua adalah, nah ini jangan lelah berdoa. Apalagi ini orang yang datang ini suam-suam kuku. Nah suam-suam kuku ini senang-senang aja. Baru ada pendeta rame. Maaf ya Bapak ya. Di Gresik itu juga begitu, rame ada pendeta sharing karena joget-joget kemarin. Tadi sawahnya saya tembak dengan dahinya dia ini. Sawahnya ini gak main-main pendeta. Ayo coba nyanyi. Nah seperti itu saudara. Jangan suam-suam kuku. Baru datang pendeta sini baru rame. Haruslah kita lihat Tuhan Yesus. Jangan lihat Bapak Michael dan besar ya, maaf ya besar ya. Wah ada Bapak Michael udah ada, nggak ikut juga pelayanan. Jangan begitu. Lihat itu saudara. Jangan lelah berdoa, karena doa kita akan dijawab suatu saat. Amin. Ya, tetap datang ibadah walaupun hanya Bapak Beni aja jadi petugas. Nggak masalah kan? Bapak Beni kan keren juga kan. Semangat 45 lah begitu Bapak Beni. Jadi menyemangati kita semua ya. Jadi jangan lelah berdoa, karena ini kuncinya kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ya. Siapkan hati kita, jangan lelah berdoa, karena doa adalah kunci orang-orang Kristen. Hidup kita dari doa. Amin. Bertemu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Karena dalam roh itu kita menemukan Yesus. Tidak lewat pergi kemana tuh, ke Danau Galilea Bapak ya. Kunjungan ziarah-ziarah, nggak ada di situ Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus di Yerusalem lagi. Tuhan ada di hati kita semua saudara. Amin. Ada di hati kita, roh kita. Roh Kudus harus dibuat terus membahar. Akhirnya Tuhan lihat sampai GGP Harvest di Jakarta masuk dalam ibadah-ibadah lapas. Makanya saudara, tahun ini tahun pemurnian. Amin. Tahun pemurnian. Siapa punya hati yang tidak bagus, langsung Tuhan tendang begini saudara, sentil kalian. Kalau saudara tidak benar dalam melayani, motivasi salah, silakan saudara akan terbuang sendiri dari Tuhan. Bukan Bapak Michael yang buang kalian, Tuhan yang buang sendiri. Ya, jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan lelah berdoa, karena doa adalah hidup orang beriman. Amin ya. Yang ketiga, nah ini paling ngeri nih. Kalau saya paling suka ini tentang gerakan-gerakan iblis. Nah, karena saya tahu caranya bagaimana menghancurkan senjata iblis, cara bagaimana kunci kancing dalam doa, bagaimana caranya iblis lihat, bisa saya tahu saudara, bagaimana iblis akan kinerjanya, punya rancangan jahat. Saya patahkan rancangan jahat itu saudara. Rancangan iblis aja kita bisa patahkan, berarti kita diberi kuasa. Kita harus waspada gerakan iblis. Kita punya kuasa dari Tuhan. Kita punya kuasa dari Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk mematahkan rancangan jahat iblis. Makanya dari itu saudara, waspada gerakan iblis, jauhi pergaulan yang buruk. Anak-anak muda, jauhi pergaulan yang buruk. Kalau kita menyambut Tuhan Yesus, kita bergaul dengan pemabuk akan jadi pemabuk. Kita dekat sama pelacur akan jadi pelacur saudara. Betul ini, orang baik-baik bisa jual diri hanya untuk kebutuhan dan hedonisme. Jauhkan itu, karena tidak akan berdampak baik. Hasil buahnya akan hancur saudara. Anak-anak akan
akan rusak semua nanti masa depannya. Jadi waspada gerakan iblis ini lewat pergaulan. Karena apa? Kalau pergaulan yang buruk tidak mendapatkan damai sejahtera. Akibatnya kita amarah terus, saudara. Coba kalau sukacita, Bapak ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, kita terus lihat cara-cara Tuhan mengambil kita dengan apa? Dikumpulkan orang-orang yang baik, dikumpulkan anak-anak Tuhan, banyak yang orang yang buruk dia akan pisahkan dan kita mendapatkan disterilkan namanya, seperti jagung hibrida. Tuhan berikan kita jagung yang dibaguskan sama Tuhan untuk berkembang supaya terus menjadi buah dan buahnya. Nomor 4 terakhir, ini kita lihat tujuan hidup kita ya, supaya remanya kita lihat di sini ada 4 rema tadi ya. Yang keempat adalah andalkan Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Ya, akhir zaman kalau kita tidak andalkan Tuhan Yesus, siap-siap saudara, pakai kekuatan saudara. Sampai sekarang kalau orang memakai kekuatan diri, kekuatan hebat pun tidak akan menjamin saudara mendapatkan kemenangan. Kalau andalkan Tuhan Yesus, saudara sendiri melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lihat niscaya saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Amin. Andalkan Tuhan dalam keluarga, andalkan Tuhan dalam pekerjaan, andalkan Tuhan setiap pergumulan hidup kita, andalkan Dia dalam ambil sikap atau ambil tujuan kita. Apa kita punya cita-cita, andalkan Bapa di surga. Jangan percaya manusia, saudara. Manusia yang bisa bicara menasihati kita, tetapi dengan Tuhan Yesus kita andalkan lewat firman-Nya, lewat doa yang sungguh-sungguh, maka kita akan lihat tujuan hidup kita dan kita akan menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Persiapkan, apakah saudara siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus? Amin ya. Semua harus siap karena Tuhan mau saudara bersih hatinya hari ini. Letakkan semua kepahitan, kebencian, amarah, egosentris, semua letakkan, sambut dengan kuasa Tuhan. Karena sangkakala akan berbunyi 7 kali dan situlah suara Tuhan akan datang menjemput kita. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Di masa yang sempat disukat, ku tak akan gentar. Kalau saya nyanyi lagu ini, lagu yang semangat-semangat, Bapak Bapak ada lagu slow, apalagi cengeng-cengeng, itu tak ada itu. Kita sudah benar, jadi kita harus semangat menyanyi puji Tuhan. Amin. Siapkan lagunya. Melalui air ku tak dihanyutkan. Nah, saya juga nyetir mobil lewat lautan itu tidak ada kena itu air, Bapak ya. Jadi kita semangatin itu firman Tuhan. Ayo semangat, Bapak.